Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketika kita mengetahui ada orang yang sudah dipastikan meninggal dunia di hadapan kita, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, kita tidak boleh langsung meninggalkan pergi jenazah yang baru meninggal. Ya, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita mengucapkan kalimat istirja. Ya, jadi apa itu kalimat istirja? Kalimat istirja adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 156, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, sungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, kemudian apa yang kita lakukan yang kedua? Ya, jadi kita menutup mata orang yang sudah meninggal dunia itu. Kita tutup mata jenazahnya. Kenapa harus kita tutup, teman-teman? Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW mengunjungi Abu Salamah ini sahabatnya meninggal dunia. Kemudian Rasulullah menutup mata Abu Salamah dan Rasulullah mengatakan, sesungguhnya bila ruh telah dicabut maka diikuti oleh pandangan mata. Nah, teman-teman, karena pandangan mata ini mengikuti ruh yang keluar, artinya mata jenazah ini akan terbuka. Jadi langkah kita adalah menutup mata orang yang baru saja meninggal dunia. Nah, teman-teman, bagaimana cara kita menutup mata orang yang baru meninggal dunia? Nah, caranya ini adalah kita letakkan tangan kita, pakai tangan kanan ya. Tangan kanan kita letakkan di atas dahi jenazah. Ya, setelah kita letakkan, tidak usah ditekan. Ya, cukup letakkan. Kemudian kita geser atau kita gerakkan tangan kita ke bawah sampai di atas matanya. Ini kita tahan sebentar. Kita pastikan bahwa kita telah menutup kelopak matanya. Setelah kita bisa memastikan kelopak matanya tertutup, maka jangan lagi diangkat. Ya, kalau diangkat di atas kelopak matanya, ini kelopak matanya bisa terbuka lagi. Kenapa? Karena kadang-kadang telapak tangan kita ini basah oleh keringat. Ya, jadi kelopak matanya mungkin menempel di tangan kita kemudian terbuka lagi. Ya, yang betul bagaimana? Yang betul setelah kita memastikan matanya tertutup, maka kemudian kita gerakkan lagi tangan kita ini atau telapak tangan kita ini ke bawah, ya. Jadi begini, dan kita sudah menutup mata jenazah. Nah, teman-teman, setelah matanya bisa kita tutup, kemudian apa yang kita lakukan? Langkah ketiga yang harus kita lakukan, kita adalah mendoakan jenazah. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, angkat tangan kita, Allahumma gfir li fulan, ya, sebut namanya fulan maksudnya. Allahumma gfir li fulan warfa' darajatahu fil mahdiyyin wahlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ya. Jadi itu doanya, teman-teman, ketika kita sudah bisa menutup mata jenazah, ya, kita doakan, kita berdoa kepada Allah dengan doa tersebut, ya. Jadi artinya, ya Allah, ampunilah, ya, ampunilah si fulan, ya, angkatlah derajatnya, ya, dan jadikan ia termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan berilah ganti yang lebih baik bagi anak keturunannya, ya, dan ampunilah kami dan dia, ya, wahai Rabb semesta alam.
luaskan kuburnya dan terangilah. Ya, jadi ini tersebut di dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian teman-teman, apa langkah selanjutnya ketika kita sudah berdoa kepada Allah? Ya, tadi kalau mata biasanya terbuka sudah kita tutup. Biasanya lagi adalah mulut ini terbuka. Nah, kalau mulut terbuka, mulut menganga, harus kita tutup mulut tersebut. Caranya bagaimana? Sebelum kita tutup mulutnya, pastikan yang pertama kalau ada kotoran di mulutnya kita bersihkan dahulu. Ya, kita bersihkan dahulu semampu kita. Ya, mungkin karena ketika sebelum meninggal dunia itu ada makanan di mulutnya. Ya, dia makan belum selesai sudah meninggal dunia. Maka kita ambil makanan yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, kalau ada misalnya ya gigi palsu teman-teman. Gigi palsu atau behel ya, karena sekarang banyak ya orang-orang menggunakan behel. Ini gimana? Apakah harus dicabut? Apakah harus dilepas atau tidak? Ya, maka ini tidak harus dilepas. Bahkan kita tidak boleh melepas ketika melepas itu sendiri menyakiti jenazah. Misalnya dia pakai behel di giginya. Karena ketika kita melepas behel itu harus dengan alat. Dan itu mungkin menyakiti jenazah, maka ini tidak menjadi wajib ya. Jadi gigi palsu itu tidak harus dilepas, kecuali kalau gigi palsu itu mudah dilepas, hanya terletak di atas gusinya dan kita bisa angkat dengan mudah, tidak ada masalah. Tapi kalau susah maka tidak perlu diambil ya. Nah teman-teman, setelah itu kemudian ini kita rekatkan atau kita tutup mulutnya dengan cara, jadi ini dagunya ini kita tekan pelan-pelan ke arah atas dengan tangan kanan kita ya. Jadi kalau misalnya agak susah sambil dipijit supaya otot-ototnya ini bisa lemas ya. Jadi kemudian kita rekatkan ya semampu kita, atau maksudnya sebatas dia bisa menutup mulutnya. Jadi tidak boleh kita paksa. Ya, sudah. Kemudian kalau sudah, kita ambil kain yang agak lebar, bisa kain kasa atau kain apapun yang agak lebar yang kita bisa gunakan untuk mengikat dagu ke kepalanya di sini. Ya, teman-teman. Ya. Kemudian nanti kalau sudah ini kita tutup ya, ini jangan kita kemudian buka lagi ya. Misalnya ada orang lain yang mengatakan, loh ini harus dilepas gigi palsunya ya, mungkin pendapatnya berbeda ya, pakai punya keyakinan sendiri ya. Ini kalau sudah kita tutup ya, kemudian harus dipaksa terbuka lagi untuk mengambil itu karena ada yang yakin kalau harus dilepas, mungkin gigi palsu atau behel ya, maka nanti akan ditutup lagi nggak bisa karena sudah kaku ya. Jadi pastikan dulu kalau memang harus dikeluarkan ya, mungkin timbul masalah di keluarga karena perbedaan pendapat ya, sebelum itu ditutup mulutnya. Nah teman-teman, kemudian langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan ya, di samping tadi menutup mulutnya, kemudian tangan ini kita sedekapkan. Jadi tangan jenazah kita sedekapkan ya, kemudian kakinya ini juga kita luruskan ya. Misalkan kok ketika meninggal itu dalam posisi kakinya agak agak tertekuk misalnya, maka sambil kita pijit-pijit begini, sambil kita luruskan, ini juga semampu kita, tidak perlu kemudian kita harus memaksakan sehingga justru menyakiti jenazah tersebut ya. Jadi yang kita lakukan menutup mulutnya, kita sedekapkan, kita ikat dengan tali pada tangannya ya, kemudian kaki ini kita luruskan semampu kita dan kita ikat. Boleh diikat di sini, boleh pada kedua ibu jarinya. Kita ikat dengan kasa atau dengan kain yang lain.
Nah teman-teman, apa selanjutnya yang kita lakukan terhadap jenazah? Kalau jenazah itu ya misalnya memakai perhiasan, entah kalung, entah anting, entah cincin atau perhiasan yang lain, ya sebaiknya keluarga ini melepas perhiasan-perhiasan tersebut terlebih dahulu sebelum jenazah dibawa untuk dimandikan. Ya, mengapa hal ini penting? Jangan sampai nanti terjadi fitnah. Kebetulan kok yang memandikan jenazah ini orang lain, ya, yang memandikan jenazah orang lain, padahal cincinnya masih ada, antingnya masih ada, mungkin kalungnya masih ada, ya. Kemudian bisa jadi fitnah kalau perhiasan belum dilepas atau dia tidak pakai perhiasan, keluarga tidak tahu, keluarga tidak mengurusi, yang memandikan kebetulan orang lain. Kemudian ada yang bertanya setelah dimandikan, ya, tadi itu jenazahnya si fulan itu pakai cincin emas, ya, itu si fulan itu pakai anting emas, ya. Siapa tadi yang memandikan, atau di mana ini cincinnya, di mana antingnya, di mana kalungnya, ya? Atau ketika memakai celana itu dompetnya belum diambil, ini bisa menjadi fitnah. Padahal sesungguhnya tidak ada, ya. Sehingga keluarga harus melepas semua itu, mengambil barang-barang sebelum jenazah ini dibawa ke tempat untuk dimandikan, ya, sehingga yang memandikan, kalau yang memandikan orang lain terbebas dari fitnah. Nah teman-teman, apa selanjutnya? Dan ini yang terakhir, ya, tindakan kita yang kita lakukan ketika ada jenazah yang baru meninggal dunia. Tentu kan tidak langsung kita mandikan, harus disiapkan dan sebagainya. Maka jenazah kita tutup dengan kain, ya. Boleh dengan selimut, boleh dengan kain apa yang ada, ya. Kita tutupi dengan kain. Itu kainnya yang panjang yang bisa menutupi dari atas sampai ke bawah. Sudah kita tutup jenazahnya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat.